Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Yusri SPD, asal sekolah SD Negeri Masadian, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tenggara, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini, Senin 4 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja pada SD Negeri Masadian, Kabupaten Morowali, Kecamatan Munir Kepulauan. Praktik pembelajaran kali ini saya akan laksanakan pada kelas 4 dengan topik perubahan wujud benda. Berikut ini uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa semangatnya di pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah akan kita pelajari sebentar ini lebih semangat lagi dalam mengikuti pelajaran. Ya, apa kabarnya semua hari ini? Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir ya? Ada semua. Semua. Jadi tetap dipertahankan ya. Kehadirannya tetap dipertahankan seperti pada hari ini atau ditingkatkan lagi lebih rajin lagi. Ya, baik anak-anak. Sebelum kita masuk di pembelajaran kita hari ini, ya seperti biasa kita berdoa dulu. Yang itu kepada ketua kelas, silakan untuk memimpin doa pada hari ini. Ayo silakan. Semoga apa yang telah kita doakan tadi, dapat terwujud di dalam proses pembelajaran kita hari ini. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan yang pimpin untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, silakan maju. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Jadi baik anak-anak, ya silakan duduk, duduk perhatikan baik-baik. Tadi telah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lagu itu ya diciptakan sebagai bentuk kemerdekaan kita, perjuangan para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Ya, itu salah satu lagu
nasional kita, ya, lagu kebangsaan kita. Jadi olehnya itu, ya, sebelum kita mulai pelajaran sebentar, itu pelajaran kita diharapkan kepada kalian semua itu untuk memperhatikan baik-baik, ya, menanyakan apa yang perlu ditanyakan, terutama tentang materi yang belum kalian pahami. Sebentar kita akan melakukan kerja kelompok, ya. Ada kerja kelompok sebentar, ya, kerja kelompok. Jadi di dalam kelompok itu harus kerjasama, ya. Setelah kita melakukan kerja kelompok itu, kita akan melakukan simulasi di depan kelas, ya, mempresentasikan hasil pekerjaan kita di depan kelas, ya. Bisa dipahami nih? Bisa. Jadi baik, hari ini materi pelajaran kita yaitu perubahan wujud benda, ya. Perubahan wujud benda. Nah, perubahan wujud benda, tahu benda? Tahu, ya. Biar itu tahu. Ada yang padat, ada yang cair, ada yang gas. Jadi untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu melalui video PowerPoint diharapkan, ya, diharapkan kalian bisa membedakan, ya, membedakan benda-benda yang ada di sekitar kita, misalnya benda cair, padat, terus gas. Selanjutnya melalui pembelajaran video itu kalian bisa mengklarifikasi atau menjawab soal-soal yang ada di dalam LKPD sebentar. Ya, berikutnya yang terakhir itu melalui setelah menyimak video kalian akan melakukan kerja kelompok, ya, kerja kelompok dan menempatkan benda-benda yang ada pada gambar sesuai dengan tempatnya masing-masing. Ya, oleh itu mari kita sama-sama melihat tayangan video, ya, tayangan video tentang perubahan wujud benda, ya. Jadi mari kita saksikan, ya, tayangan video tentang perubahan wujud benda sebelum Bapak Guru menjelaskan lebih jauh lagi. Peristiwa tersebut bisa terjadi karena benda atau masalah. Biasanya ini terjadi akibat tindakan seperti pemanasan, pendinginan, dan kerumunan. Apa saja perubahan seperti contoh di sekitar kita, ya. 1. Berbentuk. Benda cair bisa berubah menjadi padat. Dalam hal ini, jika benda cair ditemukan di dalam tubuhnya, maka akan berubah menjadi benda padat.
kita melihat, menyimak tentang video perubahan wujud benda. Kira-kira apa yang telah kamu simak tadi? Apa yang kamu telah lihat tentang video perubahan wujud benda tadi? Ada yang bisa ya? Apa yang telah disimak? Pakai tangan. Ya, apa yang telah disimak tadi? Perubahan wujud benda. Ya, perubahan wujud benda. Terus perubahan wujud benda itu seperti apa? Seperti padat menjadi cair. Ya, padat menjadi cair. Terus apa lagi? Gas menjadi cair. Ya, terus apa lagi? Dari situ cair menjadi padat. Ya, jadi apa yang telah nah, coba diperhatikan dulu. Ya, diperhatikan dulu ya. Jadi kalian tadi telah menyimak video tentang perubahan wujud benda. Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda ada 3. Jadi wujud benda itu ada 3. Apa-apa saja? Padat, Padat, cair, gas. Ya, padat, cair, gas. Jadi berikutnya gas setelah menyimak air dan berwujud cair, gas hidrogen dalam balon berwujud gas. Jadi coba diperhatikan di situ ada bagan, yaitu wujud benda. Ya, wujud benda itu terbagi menjadi 3. Yang pertama padat, yang kedua cair, dan yang ketiga gas. Berikutnya sebetulnya apa sih itu benda padat? Apa pengertiannya benda padat? Benda padat adalah benda berwujud padat dan memiliki volume tetap. Iya, benda padat adalah benda yang padat dan memiliki volume yang tetap. Contohnya seperti apa? Di sini sudah ada gambar. Kira-kira contohnya seperti apa? Ada payung, ya. Terus ada televisi, terus ada komputer, ada buku, ada mobil, ada jam, handphone, bola basket, kamera. Ini semua adalah contoh-contoh daripada benda-benda padat. Ya, contoh-contoh dari benda padat. Selanjutnya, selanjutnya yang kedua, benda cair. Apa itu benda cair? Benda cair adalah benda yang berwujud cair dan memiliki volume tetap. Iya, bagus sekali ya. Benda cair adalah benda yang berwujud cair dan memiliki volume tetap. Ya, sudah pernah lihat benda cair? Sudah. Contohnya Air. Ya, air. Apalagi? Ya, yang sifatnya bentuknya cair, seperti yang kalian minum itu, yang memiliki wujud cair dan memiliki volume tetap. Ya, jadi air itu memiliki salah satu sifatnya adalah mengikuti tempatnya. Ya, misalnya kalau disimpan di dalam botol, airnya itu akan mengikuti bentuk botolnya. Kalau disimpan di dalam gelas, air itu akan mengikuti bentuk gelas. Kalau air itu disimpan di dalam jerigen, air itu akan bentuknya seperti apa? Jerigen. Ya. Jadi bisa dipahami ya. Kelompokkan benda-benda yang ada dalam gambar sesuai wujudnya. Tuliskan hasil pengamatanmu sesuai dengan hasil pengamatanmu. Ya. Kira-kira apa saja? Yang pertama benda padat. Apa yang ada di dalam gambar itu? Coba kamu perhatikan. Ya, benda padat. Ya, panci. Apa lagi? Benda padat dulu. Kita kelompokkan. Benda padat dulu. Apa lagi? Pisau. Apa lagi? Gunting. Apa lagi? Ya, apa lagi? Ya, sendok. Apa lagi? Garpu. Apa lagi? Ya, apa lagi? Ya, sudah. Terus mangkok. Apa lagi? Ya, dan masih banyak kompor. Ada botol. Terus ada ada handuk di situ. Ya, ada lemari. Itu benda padat. Kalau benda cairnya seperti apa?
Ya, ada saus. Kalau benda gasnya apa? Ya, kalau benda gasnya seperti apa contohnya? Ya, benda gas contohnya apa? Uap air. Itu kan ada ceret yang tidak dimasak, ada uapnya, ya. Beruap berarti itu adalah benda gas. Ya, benda gas. Sudah bisa dipahami itu, sudah bisa mengelompokkan. Nah, ya. Berikutnya, jadi perhatikan perubahan wujud benda adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda dengan bentuk yang berbeda karena beberapa faktor. Jadi perubahan wujud benda itu ya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Contoh, misalnya benda cair, ya, benda cair. Air itu dimasukkan ke dalam, misalnya kita bungkus, masukkan dalam kulkas. Jadi air itu akan mengeras atau membeku. Ya. Berikutnya, setelah itu misalnya esnya setelah membeku, kita keluarkan. Maka akan berubah wujud menjadi cair. Ya. Berikutnya, es tadi sudah ada contohnya, kita sudah contohkan. Nah, berikutnya ada lagi es krim. Siapa yang suka makan es krim di sini? Nah, tentunya pasti semua suka es krim. Jadi es krim itu kalau kita simpan terus atau kita simpan lama, es itu akan esnya kalau dihabiskan kita beli di toko, ya, akan mencair. Ya, makanya cepat dihabiskan agar esnya tersebut tidak cepat mencair. Berikutnya, apa yang kamu lihat? Ya? Es batu sudah, es krim sudah. Apa lagi yang kamu lihat? Hah? Apa? Wajan berisi air. Ya, jadi wajan itu yang berisi air dipanaskan di kompor, atau kita masak. Siapa yang sering rebus air atau masak air? Ya. Jadi kalau airnya itu sudah mendidih, ya, sudah mendidih, tandanya apa dia? Seperti apa? Ya. Jadi gelembung-gelembung gas yang ada di bawah, partikel-partikel itu akan berganti. Yang di bawah tadi akan naik ke atas, ya. Ya, partikel itu yang gelembung-gelembung gas, gelembung-gelembung air. Nah, pernah lihat? Nah, jadi ketika gelembung-gelembung airnya habis, ya, maka air itu akan mendidih, ya, akan mendidih. Kalau sudah semua bergantian gelembung-gelembung airnya yang ada di dalam panci tersebut, maka airnya itu akan mendidih, ya. Nah, terus ada uapnya, uap air. Uap air itu namanya adalah apa? Gas. Ya. Bisa dipahami sampai sini ya. Berikutnya, nah, ini ya perubahan ya wujud zat. Ya, bisa diperhatikan. Ada perhatikan ya. Dari pertama cair. Sama juga ini es batu. Es batu kalau kena panas itu akan mencair. Jadi keluar es krim. Berikutnya, dalam proses pembekuan, wujud benda cair akan melepaskan energi panas untuk menjadi padat atau diperlukan suhu dingin agar benda cair bisa menjadi padat. Jadi diperlukan suhu yang dingin agar benda cair tersebut bisa menjadi padat. Makanya disimpan di dalam apa? Kulkas. Ya. Contoh misalnya ditutup tar itu kan tempatnya apa? Dingin suasananya, dingin di sana. Jadi apa yang di sana pasti membeku. Berikutnya, yang ketiga, menguap. Menguap merupakan proses perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Jadi kalau menguap, air yang telah kita didihkan tadi atau kita panaskan tadi itu akan menguap keluar, ya. Masak apa saja, misalnya kamu sering masak sayur atau sering kamu rebus air. Begitu kamu buka,
ada uap yang keluar, ya, yang asap uap dari dalam panci tadi keluar, itu namanya gas, ya. Nah, berikutnya, ya, contohnya sudah ada yang tadi, contoh itu air yang panas akan keluar uap terasap, ya. Ya. Berikutnya menyublim, ya, menyublim ini, ya, menyublim merupakan proses perubahan unit benda dari padat ke gas, ya, perubahan unit benda dari padat ke gas. Dalam proses penyubliman, benda padat merupakan energi panas atau kalor untuk berubah menjadi gas. Nah, bisa kemudian di sini, bisa, ya, ini, ya, ini ada gambar es batu. Terus ini akan, ya, ada uap-uapnya, ya, seperti gas. Nah, terus coba diperhatikan, ya, ini akan terjadi penyublinan. Berikutnya, ya, mengkristal, ya, mengkristal. Apa itu mengkristal? Ya, mengkristal adalah perubahan wujud benda dari gas terjadi karena adanya pelepasan energi panas lalu berubah menjadi padat. Ya, contoh, pernah lihat tambak garam? Pernah. Jadi air asid itu, ya, air asid itu dibiarkan diterik panas matahari. Lama kelamaan karena panas, maka garam tersebut itu akan mengkristal, akan membeku, mengkristal dia namanya, ya, ya, mengkristal, sehingga terbentuk garam-garam kasar. Ya, biasa yang dipakai sama orang tua di rumah, ya, di dapur, atau bisa dipakai untuk menggarami ikan. Siapa yang sering ingin menggarami ikan di sini? Ya, menggarami ikan, garam, ikannya dibelah lalu dikasihkan garam. Ya, baik. Jadi tadi sudah kita lihat benda-benda, benda padat, benda cair, benda gas. Nah, sekarang ada tugas atau kerja kelompok, ya, karena ini sudah terbentuk mejanya, maka guru akan langsung bagikan. Ya, di sini ada, ya, ada kertas. Jadi, ya, kamu nak kulit, kores, ya, tempel. Ya, setelah itu disunting semua, lalu kamu cari gambar-gambar ini mana yang masuk, kamu kelompokkan. Yang dikelompokkan mana yang masuk membeku, terus mencair, menguap, mengkristal, mengembun, dan menyublim. Bisa dipahami itu? Bisa? Ada pertanyaan? Nah, silakan bekerja. Berarti sudah dipahami, ya? Bagusnya begini. Ya, supaya itu semua. Ya, kamu susun lagi.
Diwan itu kelompok 3. Silakan maju kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan kelas. Ya. Maju di sini. Ya. Jadi hasil pekerjaan dari kelompok 3 sudah sangat bagus. Tinggal beberapa gambar saja yang masih tertukar-tukar. Ya, nanti ya sudah cukup bagus. Tinggal beberapa gambar saja yang perlu diperbaiki ya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, silakan duduk untuk kelompok 3. Berikutnya kelompok 2. Ya, kelompok 2 silakan maju. Ya. Iya. Ya, pekerjaan untuk kelompok 2 ya sudah lumayan bagus. Tinggal beberapa saja gambar yang perlu dilengkapi. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Tepuk tangan kemana? Ya, silakan duduk kelompok 2. Ya, selanjutnya terakhir kelompok 1 silakan maju. Iya, kelompok 1 perluan lukis benda. Ya, sudah cukup bagus, tinggal beberapa saja gambar. Selanjutnya, setelah kalian melakukan diskusi, ya ini perlu kalian jawab. Ya, ini dijawab. Ya, untuk menguji sampai di mana pengetahuan kalian. Nah, silakan dijawab. Silakan dijawab masing-masing dijawab ini ya. Nah, dijawab masing-masing. Ya, sendiri-sendiri. Silakan. Tulis namanya. Nah, tulis nama ya. Silakan dikerja. Sudah. Yang sudah selesai boleh dikumpul. Yang sudah selesai boleh dikumpul.
selesai silakan dikumpul. Es breaking dulu. Lagu tentang perubahan wujud benda. Ayo silakan berdiri. Teman-teman belajar bersama tentang perubahan macam wujud benda. Selain bernyanyi kita belajar agar belajar jadi menyenangkan. Selain bernyanyi kita belajar agar belajar jadi menyenangkan. Cair-cair disebut mencair, cair jadi padat disebut membentuk, cair jadi gas disebut menguap, gas jadi cair disebut mengambut, padat jadi gas disebut menyulit, gas jadi padat disebut mengkristal. Ayo teman-teman belajar bersama tentang perubahan macam wujud benda. Selain bernyanyi kita belajar agar belajar jadi menyenangkan. Sambil bernyanyi kita belajar agar belajar jadi menyenangkan. Oke, terima kasih semuanya. Sebelum pulang, mari kita berdoa dimulai. Iya. Nah, keluar satu-satu ya. Ya. Jadi itu harus dibaca. Jangan jadi yang tidak